Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semuanya sehat semua ya, dan juga ikannya di budik damber maupun di kolam yang luas, kolam beton atau kolam tanah ya, semuanya sehat dan tetap sukses selalu. Oke, kali ini saya akan berbagi ilmu pengalaman saya tentang budidaya ikan gurame di kolam luas ya, di skala besar maksud saya, yang dimana di sini yang saya lihat ada kolam bundar, kolam beton, juga kolam tanah ya, semuanya sama ya. Jadi cara-cara berbudidaya kolam ikan gurame ini saya kira berbeda-beda ya, dan di sini yang terpenting dari hal-hal ada kesamaan juga dari berbagai kolam yang ada di Indonesia mungkin ya, kolam terpal, kolam beton, kolam tanah. Nah, itu ada kesamaannya, beberapa kesamaan yang di sini yang akan saya bahas nantinya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti video saya ini hingga akhir ya, dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Oke, pertama ya, tentunya yang kita persiapkan untuk budidaya ikan gurame itu pertama kali adalah kolamnya. Tentu saja kolamnya bebas, terserah mau kolam tanah, kolam beton, bahkan dibudidayakan dalam ember sama saja cara-caranya. Oke, yang kedua adalah yang nanti akan saya bahas tentang air ya. Airnya bagaimana, kriteria air supaya bagus untuk berbudidaya ikan gurame itu seperti apa, nanti akan saya bahas satu persatu. Dan yang berikutnya adalah tentang posisi kolam ya, ini letak kolam, karena letak kolam sangat menentukan untuk kelangsungan hidup ikan gurame juga. Berikutnya adalah pakan yang kita berikan ya. Pakan yang kita berikan itu sangat penting sekali, karena nanti menyangkut masalah untung dan ruginya ketika kita panen ya. Berikutnya berapa bulan atau berapa minggu berapa tahun panen, nanti akan saya bahas di sesi yang terakhir. Oke, sekarang saya bahas yang pertama dulu tentang kolamnya ya. Kolam kita bisa menggunakan kolam bundar, kolam tanah, ataupun kolam beton. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah budidaya gurame yang profesional ya, yang skala besar ya teman-teman ya. Jadi kalau skala besar mungkin agak luasan sedikit, kita membuat kolamnya ya. Misalnya kalau kolam bundar di sini seperti yang ada di video saya ini, itu luasnya atau diameter kolam adalah minimal 3 meter. Jadi kalau kita mau berbudidaya di bawah itu perlakuannya udah beda ya, mungkin kita perlu penambahan aerator dan sebagainya. Kalau lebih luas itu tanpa aerator aman. Nah, itu triknya itu. Jadi kolam gurame itu semakin luas itu semakin mudah ikan mendapatkan oksigen, jadi nggak perlu menggunakan penambahan aerator. Itu dicatat itu teman-teman, itu yang terpenting dari segi kolam ya, itu saja. Terus berikutnya adalah pengelolaan air. Pengelolaan air itu sama ya, dari kolam sempit hingga kolam yang luas, seluas apapun itu sama caranya. Jadi pertama adalah berkaitan dengan posisi kolam. Posisi kolam wajib di tempat terbuka yang terkena sinar matahari minimal 5 jam lebih ya. Jadi kalau kita berada di kolam yang
tidak terkena sinar matahari, jangan harap panennya nanti atau ikannya akan hidup dengan sempurna. Nah, seperti itu ya artinya. Jadi perlu dicatat juga, tadi posisi kolam harus berada di paling tidak terkena sinar matahari 5 jam sehari dalam kondisi terbuka ya, artinya itu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Itu berkaitan erat dengan kondisi air nantinya, karena air akan mendapatkan suhu yang normal antara 24 hingga 28 derajat, itu wajib juga itu. Jadi seperti itu kalau gurame ya kriterianya. Berikutnya adalah kedalaman air ya. Kedalaman air di sini minimal itu kalau untuk gurame itu berada di angka 70 cm ya. Jadi kalau lebih dangkal itu kurang bagus ya, itu teman-teman ya. Jadi ini saya terangkan sedetail-detailnya ini nanti untuk belajar budidaya ikan gurame di sini. Mungkin untuk pemula itu enggak bener-bener enggak tahu ya. Jadi kenapa ikannya kok mati, itu karena mungkin tidak memenuhi salah satu kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, berikutnya adalah persiapan kolam. Nah, persiapan kolam ya, jadi tadi udah yang di depan tadi itu tentang kolamnya ya. Sekarang persiapan kolam yang sebelum kita isi air maksud saya. Jadi sebelum kita isi air, misal kalau di kolam bundar seperti ini ya, tentunya bersih ya, dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang kotoran itulah, pokoknya dibersihkan terus diisi air saja. Dan nanti perlakuan saya di sini akan menggunakan yang alami ya. Saya tidak menggunakan EM4, juga tidak menggunakan apa-apa. Jadi cuman kita isi air, misalnya di kolam terpal seperti ini, diisi air saja, dan nanti kita beri pemupukan ya teman-teman ya. Pemupukan ya, cuman pemupukan itu cuman untuk mempercepat tumbuhnya mikroorganisme yang menguntungkan di dalam kolam ini ya. Misalnya kita dengan menggunakan sekam ataupun menggunakan jerami itu ya. Jadi nanti kalau kita kasih jerami atau biasanya sabut kelapa, itu akan di situ akan tumbuh mikroorganisme atau plankton di dalam situ yang nantinya akan membantu untuk penambahan iat yang digunakan untuk hidup gurame atau ikan di situ ya. Jadi ikannya airnya enggak cuman jernih saja, jadi di dalamnya udah banyak sekali bahan-bahan atau yang digunakan yang diperlukan oleh ikan ya, seperti itu ya. Mungkin ada plankton dan sebagainya. Oke, berikutnya setelah persiapan air seperti itu ya. Jadi tadi kesimpulannya, air itu kita endapkan sekitar, kalau akan mendapatkan air yang udah siap ditebar ikan atau bibit ikan itu sekitar 1 minggu ya teman-teman ya, 1 minggu ya, tanpa menggunakan EM4. Jadi kalau mau menggunakan EM4 itu lebih bagus karena mempercepat tumbuhnya mikroorganisme yang diperlukan ikan. Nah itu intinya itu. Jadi EM4 itu bukan obat ya teman-teman, kadang-kadang salah pengertian. Jadi EM4 itu hanyalah untuk mempercepat tumbuhnya mikroorganisme yang menguntungkan di dalam air yang diperlukan ikan. Jadi tanpa EM4 pun mikroorganisme itu akan tumbuh, tapi memerlukan waktu yang cukup, paling tidak 1 minggu. Nah itu pengertian saya, pengalaman saya seperti itu. Oke, berikutnya adalah bibit dan kepadatan ya. Jadi bibit yang kita gunakan
di sini monggo terserah teman-teman mau memakai ukuran apa saja boleh ya. Biasanya kalau di Jawa ini menggunakan jari ya, biasanya 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari ya. Jadi dari setar bibit ini nanti akan menentukan berapa lama panen. Jadi kalau kita ingin cepat panen ya tentu saja dengan bibit yang agak besar ya, biasanya 5 jarian seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terpautnya cuman masalah waktu saja, waktu panen maksud saya. Oke, berikutnya setelah bibit ya kita tebar, biasa aja nebar bibit itu di situ biasanya kita lakukan di pagi hari atau sore hari karena kondisi masih dingin, enggak terlalu panas gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah kepadatan. Jadi kepadatan di sini yang saya maksud adalah per meter persegi saja ya, karena kedalamannya adalah 70. Kalau per meter kubik enggak. Per meter persegi itu biasanya diisi ikan kalau gurame itu antara 15 ekor hingga maksimal 25 ekor. Nah, itu teman-teman tinggal pilih mau cari yang mau dikasih berapa itu antara 15 ekor hingga 25 ekor maksimal per meter persegi. Kalau teman-teman memiliki 100 ya tinggal dikalikan 100, 200 misalnya 25 kali 100. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah pakan yang kita berikan. Nah ini penting banget ini, karena pakan yang kita berikan itu berkaitan erat dengan untung dan ruginya atau percepatan pertumbuhan ikan hingga panen nanti ya. Jadi pakan yang kita berikan itu biasanya di toko-toko pertanian perikanan itu banyak sekali ya yang pakan yang diperuntukkan untuk pakan gurame. Jadi mereknya saya tidak sebut merek, terserah asal proteinnya mencukupi untuk kebutuhan gurame, yaitu berkisar antara 30 hingga 35% proteinnya seperti itu. Jadi pakan pelet dan besar kecilnya pakan kita sesuaikan dengan kondisi ikan ya. Kalau masih kecil misalnya masih bibit ukuran 2 jari kita berikan ya, itu kan macam-macam butirannya itu ya, besar kecilnya butiran kita sesuaikan saja. Oke, perawatan sehari-hari misal kalau di kolam tanah gini yang penting itu pemantauan air ya, karena ikan ini hidup di air. Jadi kita pantau terus airnya, air jangan sampai kotor. Misalnya kita berkala membersihkan dasar kolam, biasanya kotoran ada di dasar, itu kita selang atau kita sipon kita sedot beberapa senti, nanti airnya ke bawah terus kita ganti lagi gitu aja. Jadi intinya itu kalau kita rajin menyipon atau membersihkan dasar kolam, saya yakin ikan akan sehat gitu ya teman-teman. Dan video ini kan nggak cuman cukup satu ini ya pembahasannya, ini saya bikin globalnya aja ya. Nanti detail-detailnya misalnya bagaimana cara kasih pakan yang benar itu ada lagi di videonya yang lain ya, dicari-cari aja nanti. Oke, dan berapa kita akan panen ya, berapa bulan akan kita panen, itu tentunya berkaitan dengan cara perawatan kita teman-teman ya. Jadi biasanya kalau normal itu di 10 bulan sampai 12 bulan atau setahun itu dari setar bibit 3 jari itu teman-teman, dengan kepadatan normal tadi antara 15 hingga 25 ekor. Oke, kita akan sampai di sini dulu, enggak kepanjangan ya. Ya mungkin yang sudah nonton sampai di sini jangan lupa subscribe-nya teman-teman, dan nanti tunggu video-video saya yang lebih menarik lagi.